Sak sibuk-sibuknya tetap nguyuh toh, Pak. Apa ora? Wah, aku sibuk, aku nguyuh apa ora? Ya nguyuh toh. Sak sibuk-sibuknya wong tetap maem. Apa gandeng sibuknya Ramadan, matek wonge. Sesibuk apapun kita harus baca Quran, gitu loh, Pak. Ya. Karena Quran itu nyawa kita, Pak. Mathalul ladzina yaqra'ul Quran. Mathalul ladzina yadhkuru rabbahu wa mathalul ladzina la yadhkuru rabbahu kama talil hayyi wal mayyit. Perumpamaan orang yang dzikir, yang baca Quran dengan yang tidak, itu seperti orang yang hidup dengan orang yang mati, Pak. Ora tau maca Quran tuh mati, Pak. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh adda'iya ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Amma ba'du, Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya alim. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qul amantu billah tsumma istaqim. Allahumma arhamna bil Qur'an wa saddaqa Rasul Karim. Ikhwati fillah, Bapak Ibu jamaah salat subuh yang insya Allah semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah yang masih memberikan kepada kita hidayah dan inayah, petunjuk dan pertolongan sehingga kita bisa dihadirkan di Masjid Nurul Mirah untuk sama-sama bisa mengerjakan sholat subuh dengan berjamaah, karena Nabi menjamin orang yang sholat subuh akan dimasukkan ke dalam surga. Man sholal bardain dakhalal jannah. Siapa yang sholat di dua waktu yang paling dingin, maka dia berhak masuk surga. Dan sholat yang paling dingin waktunya itu adalah sholat asar dan sholat subuh. Asar itu ujungnya siang, siang yang paling dingin adalah waktu asar, dan malam itu ujungnya adalah subuh, maka subuh itu paling dingin. Jadi nek subuh-subuh mesti cek adem, tondone adem jenengan jaketan, kerubutan, terus turu. Tembak ya. Maka orang kalau subuh itu biasanya jingkrong, Pak. Mapan turu ya ora kemulan, bareng subuh malah kerubut ya, karena dingin. Orang yang sholat subuh dijauhkan dari kemunafikan, tapi didekatkan kepada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita syukuri kita bisa sholat subuh berjamaah, dan kita bisa lanjut dengan sedikit tausiah, mudah-mudahan ya menjadi wasilah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan untuk keluarga kita semua. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, para salaful ummah, dan mudah-mudahan yang hadir pada kajian subuh pagi hari ini diberikan syafaatnya untuk dirinya dan juga untuk semua keluarganya. Kalau saya muliakan, sholat subuh kita di pagi hari ini ya tidak sama, karena kita hari ini masih masuk di bulan haram. Karena bulan haram itu adalah bulan mulia. Di dalam Islam ada 4 bulan mulia, Pak, disebutkan Allah dalam surat At-Taubah ayat 36. Inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Di dalam penciptaan langit dan bumi itu Allah buat ukuran bahwa 1 tahun itu jumlahnya ada 12 bulan, dan di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang mulia, yaitu bulan haram. Bulan haram. 4 bulan haram itu apa saja, Pak? Bulan haram apa, Mbak? Bulan haram Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram.
bulan-bulan Islam itu nek dititeni Pak, dimulai dari bulan haram dan diakhiri dengan bulan haram, diawali dengan bulan mulia, ditutup dengan bulan mulia. Karena dimulai dari Muharram, ditutup dengan Dzulhijjah. Nah, bulan haram itu maksudnya bulan mulia. Bulan haram, bulan mulia. Ciu niku haram. Ciu Pak, piye? Bulan haram, bulan mulia. Ciu niku haram. Ciu piye lagi kok orang kon lagi? Pemadang sik niki. Piye? Bulan haram, bulan mulia. Ciu niku haram. Ciu Anda ini Ramadan kok ngene iki lho. Nah, ciu itu haram maksudnya kalau kita minum khamr itu menghilangkan kemuliaan. Ora ciu mulia, nah geblek nek ngono. Ya Pak, zina haram. Zina itu menghilangkan kehormatan, menghilangkan kemuliaan. Judi itu haram, menghilangkan kemuliaan. Ya. Bulan haram. Maka sholat subuh kita di bulan ini ya beda karena kita masuk di bulan mulia, di bulan haram. Ya, karena Muharram itu kata Nabi bulannya Allah. Ya. Syahrullah, semua yang dinisbatkan kepada Allah itu menjadi mulia. Rasulullah, Rasul mulia. Kitabullah, kitab mulia. Gitu. Bait, rumah, baitullah, rumah mulia. Unta, naqatallah, untanya Allah. Untanya siapa itu? Nabi Saleh, unta yang mulia. Semua yang dinisbatkan kepada Allah selalu jadi yang mulia, termasuk ahlullah, keluarganya Allah. Siapa? Ahlul Quran, mulia. Termasuk bulan Syahrullah, bulannya Allah. Maka ini kita masuk di bulan mulia. Di bulan mulia amalnya meningkat, sholat subuhnya pahalanya beda. Tetapi kalau kita berbuat maksiat, ya dosanya tambah gede karena kita melecehkan bulan mulia. Hati-hati. Di Solo ini ya kadang sih bermaksiat di bulan haram. Ya. Cik, enten boten sing ndek ingi sasi niki delok kebo sik nek pun iki. Ngoten nggih? Alhamdulillah. Aja ngaku goblok, meneng wae. Ya ta. Aku izin delok ya. Ya piye ta? Ya. Kezaliman yang luar biasa. Fala tadlimu anfusakum, di bulan haram, di bulan mulia jangan berbuat zalim, dan kezaliman yang paling besar itu adalah syirik. Inna syirka la dzulmun adzim. Sungguhnya syirik itu kezaliman yang paling gede. Saya kemarin malam suro wingi Pak, tanggal 1 malamnya itu didadak ngisi pengajian wonten Sukarjo. Rata sebut ndak nggo Pak goleki. Gitu Pak. Di syuting ini kira iso los ya Pak sana Pak. Oke. Saya melihatkan ya malam suro wingi kula dibel. Jenengan longgar mboten Ustaz? Kenapa ya Mas? Ngisi pengajian, malam suro pengajian. Nggih, niki daripada do ndelok kebo do pengin pengajian. Jenengan longgar mboten? Lalah kula tilik jadwal niku longgar. Nggih, kula longgar. Nah, monggo jenengan ngisi nggih. Nggih, kula mangkat. Tekan dalan tok rasake kok anyel aku, Pak. Anyel aku, Pak. Kok anyel to, Pak? Nah, daripada napa? Do ndelok kebo mending pengajian. Daripada ndelok kebo mending ndelok jenengan, Ustaz. Loro atiku, Pak. Aku dipadake karo kebo to, Pak. Loro atiku, Pak. Kurang ajar tenan iki wong Sukarjo iki. Yo kebo aku yo bagus aku to, Pak. Padake kebo to, Pak. Piye to, nesu aku jane Pak. Lho nek aku nesu Pak, napa mulai Gusti Allah. Gusti yang ditandingi karo kebo, Allah berikan berkah, dia bilang kebune iso ngai berkah, nek kurang ajar to Pak. Ya, wong aku nesu napa mulai Gusti Allah. Hati-hati ini bulan mulia, jangan berbuat zalim. Kemudian saya muliakan menyambung materi saya dulu di Masjid Nur Mirah kaitannya dengan rahasia yang menenteramkan jiwa kita. Salah satunya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala
memberikan keimanan kepada kita. Orang yang beriman itu luar biasa jaminannya, dikayakan oleh Allah. Orang kalau beriman itu mesti sugih, Pak. Karena kita kaji kemarin, orang-orang yang mati tidak bawa iman itu pengen sekali nebus imannya dengan emas sepenuh bumi. Nek pengen ngerti regane iman itu ya seharga emas sepenuh bumi, itu menurutnya orang kafir itu loh. Ya Allah, balikkan saya ke dunia, nanti saya tak cari emas sepenuh bumi, tak ngijolke karena saya lupa di akhirat tidak bawa iman. Maka orang yang beriman itu jane wis sugih-sugih. Jangan merasa rendah diri kita, karena kita ternyata orang yang paling kaya di muka bumi ini. Maksudnya orang tidak boleh berbangga diri, Pak, dengan harta jabatan, nggak boleh. Tapi bolehlah berbangga diri dengan keislaman kita. Washhad bi anna muslimun. Saksikan loh, saya ini orang muslim. Boleh bangga, boleh. Nah ini kita kemuliaan. Bangganya dengan itu, Pak, jangan yang lain. Ya. Dua, orang mukmin itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah kaya, mulia juga. Ada orang kaya tidak mulia, tapi orang mukmin sudah kaya dan dia mulia. Kata Allah dalam surat Al-Anfal ayat 55, "Inna syarat dawabi indallah alladzina kafaru." Sesungguhnya binatang melata yang paling jelek, Pak. Binatang melata itu binatang yang apa? Bergerak dengan perut lah gampangannya, Pak. Ya. Enek napa bekecot, enek luwing, enek cacing. Binatang melata yang paling jelek ternyata bentuknya manusia. Siapa mereka? Alladzina kafaru, yaitu orang kafir. Orang kafir itu, Pak, karo cacing mulia cacing, Pak. Nah, when ketemu wong kafir wong sugih, Allah cacing. Nah, Pak. Nggak banter-banter, gitu, Pak. Supaya stabilitas hati kita itu orang ngelokro loh, Pak. Kalau wong kafir sugih, Allah karo cacing mulia cacing. Ya, alladzi nakafaru fahum la yu'minun. Ya, orang kafir itu karena nggak beriman, tidak beriman itu menghilangkan kemuliaan. Yang ketiga, orang mukmin pasti ditolong oleh Allah. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Orang beriman itu tentram jiwanya karena pasti akan ditolong oleh Allah. Ojo khawatir, Pak. Kalau kita beriman itu pasti ditolong oleh Allah. Ojo khawatir ora itu gawean, ojo khawatir orang di motor, ojo khawatir ora iso nikah, ojo khawatir ora iso rabi meneh, ya ta, Pak? Khawatir ora kowe? Oh, khawatir berarti kurang iman, Pak. Kemudian yang keempat, Allah jamin orang yang beriman tidak akan kena azab. Surat An-Nisa ayat 147. Ma yaf'alullah bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Allah tidak akan mengazab kalian kalau kalian bersyukur dan beriman. Umatnya Nabi itu karena beriman, ya yang masuk kapal itu selamat, Pak. Karena beriman, yang tidak masuk tenggelam semua. Umatnya Nabi Lut ya begitu. Yang beriman ikut Nabi Lut selamat, yang tidak ikut diadab semua karena iman dia selamat, ya. Kemudian yang kelima, orang mukmin akan diberikan oleh Allah petunjuk dan keamanan. Surat Al-An'am ayat 82. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang mukmin yang bersih imannya, tidak dicampur adukkan dengan kesyirikan, maka orang mukmin itu dijamin oleh Allah mendapatkan petunjuk dan keamanan. Orang musyrik itu kan takutnya bercabang. Banyak yang ditakuti oleh orang musyrik. Karo wit peti, gitu. Kalih napa? Angka 13 ya wedi. Nggih, arep nyambut gawe dadak ngeburke manuk nek jaman riyin, gitu. Wah iki ya dodol wedi tiarah dulu, culke manuk sih. Nek manuke mabur nengen dodol. Tapi nek mabur ngiwo prei, misalnya gobloke lho Pak. Wong arep dodol tekok ro manuk iki piye. Ya ta? Karena orang musyrik takutnya bercabang-cabang, tiban cecak wedi, enek manuk huk wedi, surup-surup kok enek manuk kuwi. Huk wah, sing arep mati sapa ya? Ayo kowe kuwi kok sapa? Memang kowe arep mati, ya ta, Pak? Menuduh orang lain, kowe arep mati lho. Takutnya bercabang.
Kemudian orang mukmin itu semua kehidupannya baik, sampai Nabi bilang orang mukmin itu ajaib, ya, ajaban li amril mukmin. Orang mukmin itu apik tok isine, Pak. Kalau dapat nikmat syukur, kalau dapat musibah sabar. Semuanya baik kondisinya. Maka tentram jiwanya. Di dunia ini kan cuma 4 berpasangan, Pak. Orang kalau tidak ya kena nikmat pasti kena musibah. Kalau dia tidak taat pasti kena maksiat. Orang mukmin itu punya solusi. Kalau dia dapat nikmat syukur, kalau dia dapat musibah sabar, kalau dia pas taat dia istiqomah istimror, kalau dia keblekong maksiat dia istighfar, hatinya bersih terus. Yang ketujuh, orang mukmin itu diberikan ketenangan oleh Allah karena orang mukmin diberikan satu wasilah yang namanya zikrullah, zikir. Surat Ar-Ra'd ayat 28. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Orang-orang beriman yang hati mereka tentram dengan zikir kepada Allah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Bukankah dengan zikir itu kalian akan tenang? Awake dhewe jane ya iman, kadang cek gelisah, kadang ijek susah, bingung, itu karena zikire kurang. Itu Pak, zikir kita kurang. Maka Imam Qatadah beliau menyebutkan bahwa yang disebut zikir itu tidak hanya zikir yang jenengan lazimi pagi dan sore, Pak. Iya, itu zikir, tapi tidak hanya itu. Untuk menghilangkan kegelisahan, kegundahan, kebingungan, kita butuh zikir, dan zikir itu ada 6 kata beliau. Qatadah ini kan muridnya Abdullah bin Abbas. Nah, zikir itu apa? Yang pertama, zikir itu maknanya sholat, Pak. Dalilnya mana? Jenengan apa ayatnya, Pak? Surat Al-Jumu'ah ayat 9. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalah min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah. Wahai orang-orang mukmin, kalau kamu dipanggil untuk sholat Jumat, kamu segera zikir. Segera apa? Sholat. Nah, zikir kita itu sholat, Pak. Yang menenangkan jiwa kita itu adalah sholat. Maka zikirnya dengan sholat. Contoh Pak, nek awake dhewe kok rene udan, bingung toh Pak? Ya zikir dengan apa? Sholat istisqa. Supaya hati kita tenang, sholat istisqa. Mudah-mudahan Allah segera turunkan hujan. Zikirnya sholat, Pak. Ya, kita mungkin bingung arep nyambut gawe toh. Wah, iki nek ning Solo kita kok ora sukses-sukses, aku tak merantau wae neng Jepang. Ya toh, bingung, wah iki merantau apa ora? Nek taring bojo, engko jawabane beda. Ya toh, Bu, aku tak neng Jepang nyambut gawe, aku mulai 3 tahun pisani piye? Neng kowe insyaallah sesasi tak blonjo 30 yuta. Ora apa-apa, ya toh Pak, ngono toh Pak. Ora apa-apa, kono ora apa-apa. Ya Bu ya. Lah, piye ta? Andane kaya ibu-ibu elak tenan kok. Ora apa-apa, Mas. Rasah mulai 3 tahun, sing penting ben sasi 30 yuta. Ibu-ibu kuat, bapak-bapak piye? Hah? Remuk kowe. Ewak nggih. Wong wedok nek dijak taren, wah ra solusi iki. Taren kalih Gusti Allah, tarene kalih Allah. Salat istiqoroh. Nek takok bojomu mesti ra apa-apa Mas, mangkato. Yang penting duite mulih. Nek kowe ra mulih ra apa-apa Mas. Lah wong wedok iki luwih ayem turu karo duit kok turu karo bojo. Ya Bu. Nek dudu ibu-ibu kene ora. Ora beda. Ya Pak. Piye? Akhirnya ya bingung no, dan aku 3 tahun rambulnya terus piye, wong lanang iki ya medeni nek ra jejer bojone. Aren kalih Allah, salat istikharah. Ya. Arep rabi ya bingung, wah iki kok enek calon loro. Ya, bingung aku, sijine perawan neng melarat. Ayu. Sijine rondo sugih neng tuwek.
Bingung entah dheweke dikirin apa? Salat. Kenra bingung, dikirin apa? Salat apa, Mbah? Istikharah. Iki sing tak pilih sing ndi iki? Iki perawan, melarat, wayu. Iki sugih, rondo, tuwek. Bingung. Nek kowe matre ya ora bingung, Pak. Tapi nek kowe anu ya mesti bingung, Pak. Iki piye? Ya. Apa langsung loro? Solusi terbaik. Ayune tok duwite ning kono ora gelem, Pak, masalahnya. Ada lagi, Pak. Zikir kita adalah sholat. Sholat apa? Sholat sunnah. Ya, disampaikan oleh ulama tabi'in Sa'id bin Musayyib, mantunya sahabat Abu Hurairah. Ada kegelisahan beliau. Kapan itu? Ketika beliau khawatir kepada anak-anaknya. Iya, beliau orang yang ahli sholat, Pak. Coba lihat track recordnya beliau. Beliau orang yang sholat tidak pernah terlambat 20 tahun. Sholat ora tau roh gegere makmum. Sing didelok gegere imam. 20 tahun, Pak, ra tau telat sop pertama terus. Wong 20 tahun ra tau loro, ra tau jagong, ora tau safar. Kan ya mesti ngaten toh, Pak. Tapi dia bisa 20 tahun di sop pertama. Nek kula nggih saged lho 20 tahun di sop pertama. Iya wong sak sop tok onamu. Ngaku telat tetep sop pertama Ustaz. Ya gur papat tak jamaah ya. Gayane sop pertama terus. Memang gur sak sop, telat-telat ya tetep sak sop. Tapi itu ada Pak kualitasnya. Ternyata beliau ada kekhawatiran dengan anak-anaknya. Ya, apa kata beliau? Lazidanna fi sholati min ajlika roja'an ukhfidha fika. Tak tambahi sholat sunnahku le, nduk, tak niatke nggo ngopo? Gen kowe dadi anak sing soleh dan solehah. Coba Pak, kita apa enggak merasa khawatir dengan anak-anak kita? Kita sudah punya anak semua. Jenengan sudah bagus, sudah sholat subuh ya, wayo mangkat tekan nur merah, sebab golek sarapan. Ya podo aku yang golek sarapan. Gitu Pak. Waktu-waktu tekan kene. Napa anake jenengan nggih tangi subuhan jamaah? Asah dijawab. Nganyelke jawabane masalah. Rata-rata sing ngaji kan bocah-bocah umur swidak tahun ngene iki to, Pak. Lah anak-anakmu nek ndi sapa, Pak? Kok ora katut? Lah iya, cek mlungker wae. Abdullah bin Abbas itu ngerti anake turu. Le, apa ora pekewo kowe subuh cek turu. Subuh wancine rezeki didumke. Lah Gusti Allah ngedum-dum rezeki kok kowe cek turu. Apa ora pekewo kowe le? Coba Pak jenengan misale subuh-subuh RT-mu teko, ngei beras 30 kilo, kowe turu pekewo apa ora? Oh ndablek kowe ora pekewo, Pak. RT-ne teko esuk-esuk ngei beras 30 kilo jenengane pekewo. Gusti Allah ngei luwih gede, Pak, jenengan cek turu nek subuh. Pekewo anak-anak kita. Ya Allah ya Rabbi. Orang tua itu ya susah lah Pak. Terus biar itu anak-anak. Kalau susah zikirnya sholat. Dah sholati saja anak kita. Tak tambahi le sholatku. Biasanya aku tahajud papat. Tak gawe ping 8 le. Nggo kowe turahane. Dua aku papat le. Nggo kowe sing papat. Aku tak 8. Diniatkan untuk itu Pak. Kan innamal a'malu binniyat. Ada niat yang lain di situ. Disisipkan. Bahwa sholat saya untuk menenteramkan jiwa saya. Karena saya khawatir besok di akhirat takoki tanggung jawab. Nggih mboten? Meskipun nanti kita di akhirat dewe-dewe Pak, tapi kan kita di dunia butuh tenang jiwa. Anak yang beling-beling, bapaknya soleh-soleh, ibunya soleh, anak yang beling-beling ditentramkan dengan sholat. Saya sudah sholati lho, sudah tak doakan. Perkara kowe kok cek beling, wong hidayah miliknya Allah Subhanahu wa taala. Yang penting hati kita sudah tenang dulu, sudah berusaha, ada upaya. Jenengan di bojo angger jak pengajian kok wangel banget ya toh, nek jak pengajian atau mangkat, nek jak dangdutan mangkat kan stres Pak di bojo model ngene iki. Stres. Lah dikire apa? Ya salat. Salat apa? Salat jenazah. Dadi nek bojomu turu to, lah kowe takbir ping 4. Allahu Akbar. Salat apa ya Mas? Latihan. Mengayati wasta'inu bisabri wasolah, tak sabari kowe Bu, tak solati.
kowe takbir ping 4 nggo latihan. Wong gen kapok. Aku tok salati to Mas, lah kowe nganyelke aja pengajian ra mangkat guru senang wae ning lapangan. Nggih, Bu. Bu. Cek urip mboten? Oh ya weh, alhamdulillah. Yang kedua, Pak, ya. Makna zikir itu adalah Al-Qur'an. Dalilnya mana? Surat Al-Hijr ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami yang menurunkan zikir. Zikir itu maknanya Al-Quran. Kamilah yang menurunkan al-dzikr. Kalimatnya Allah menurunkan Al-Quran bukan inna nahnu nazzalna Al-Quran, tapi inna nahnu nazzalna dzikra. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan al-dzikir, ya, menurunkan Al-Quran. Ya, kamilah yang menjaganya. Jadi orang itu kalau pengen tentram jiwanya, pengen bahagia, ya banyak-banyak baca Al-Quran. Ketentraman jiwa kita sangat erat dengan berapa banyaknya bacaan Quran kita. Ada muridnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau tanya, ya Syekh, ya, karena naqra minal Quran, kami baca Qurannya seberapa banyak? Apa jawab beliau? Biqadri ma turid minas sa'adah. Lah kowe pengen bahagianya seberapa? Nek kowe pengen bahagianya seberapa terkait dengan baca Qur'annya seberapa. Nek baca Qur'annya sedikit, bahagianya juga sedikit. Kalau membacanya banyak, bahagianya juga banyak. Itu loh, Pak. Ya. Sampai di jelaskan oleh Allah, waman a'rada an dzikri, barang siapa yang berpaling dari zikir, apa itu? Al-Qur'an. Ya. Fa innalahu ma'isyatan donka, mesti uripe sumpek, Pak. Jangan aja nyawang sing ketoke numpak mobil mewah, duwite akeh, omahe mewah. Tapi nek ra maca Quran, sumpek Pak atine, demi Allah, Pak. Ya, beda awake dhewe meskipun ra duwe ning salate sregep maca Qur'ane kathah kan longgar, ya. Karena janji Allah begitu, Pak, dilonggarkan, dibahagiakan hati kita dengan Al-Qur'an. Sahabat Khalid bin Walid itu, Pak, itu pernah sampai minta maaf kepada Al-Quran karena 3 hari 3 malam tidak membaca Al-Quran. Qad mana'ani minat tilawah al-jihadu fi sabilillah. Saya mohon maaf ya Al-Quran, saya 3 hari enggak membaca kamu karena saya sedang jihad. Pas jihad, ora iso maca Quran, Pak, sebab harus ngatur strategi, musyawarah dengan para pimpinan yang lain, ngatur strategi. Pak, nek ora gitu ya bahaya, apa? Orang perang apa? Nek ra bacok dibacok, nek ra nombak ditombak. Maka ya sibuknya ngatur strategi. Alasan yang logis 3 hari 3 malam tidak membaca Quran karena perang, karena jihad. Karena awake dhewe nek 3 dina nganti ra maca Quran, alasane apa? Ayo tok turu to wong yang ditakoni ngene. Anyel kek wong ngene ya. Ya, Pak. Alasannya apa coba? 3 dina lho, 3 nganti ra maca iki. Ya. Piye sing arep bahagia? Sak sibuk-sibuke tetep nguyuh to, Pak. Apa ora? Wah, aku sibuk. Nguyuh apa ora? Ya nguyuh to. Sak sibuk-sibuke wong tetep maem. Apa gandeng sibuke Ramadan? Matek wonge. Sesibuk apapun kita harus baca Quran, gitu loh, Pak. Ya. Karena Quran itu nyawa kita, Pak. Mathalul ladzina yaqra'ul Qur'an. Mathalul ladzina yadhkuru rabbahu wa mathalul ladzina la yadhkuru rabbahu kama talil hayyi wal mayyit. Perumpamaan orang yang dzikir, yang baca Quran dengan yang tidak, itu seperti orang yang hidup dengan orang yang mati, Pak. Ora tau maca Quran tuwong mati, Pak. Kaya kijing mlaku. Mula nek ibu-ibu duwe bojo ora tau maca Quran, berarti jenengan dikeloni kijing. Ya Allah, selama iki sing ngeloni aku, nah, iki jilah bojoku ikra ra iso ta. Oh, kijing tenan kuwi. Baik. Remuk ra kowe, Pak. Sinau nggih, Mbah nggih, maca Quran nggih ngono. Wong maca dhuwit iso maca Quran ra iso. Anyel ke. Ya. Kemudian bahwa saya muliakan kemuliaan kita tadi, bahwa kita akan dimuliakan dengan
Al-Quran, kemuliaan Pak. Kata Nabi, ya, ahlul Quran hum ahlullah wa hawsatuhu. Orang yang ahli Quran itu adalah keluarganya Allah dan orang dekatnya Allah. Orang dalam, Pak, bahasanya. Ahli Quran itu siapa tahu, Pak? Ahli Quran mereka yang nguri-nguri Quran, tidak mesti hafid Quran, Pak. Orang yang mensiarkan Quran, ya. Wongnya mungkin rapatek pinter moco tapi ngedeke pengajian ahli Quran, Pak. Sore sawah, ya toh, pakai snack ahli Quran, Pak. Sementara dia adalah orang yang menghidupkan syiar Islam. Meskipun bukan cah pondok lah, Pak, tapi dia menghidupkan kajian itu ahli Quran daripada cah pondok atau sholat. Nah, aneh toh, Pak. Pondoknya neng rumah sakit tak masalah. Ya, Pak. Ya. Maka ya orang kadang bangga dengan Pak D-nya yang gubernur. Kowe ngerti lah, iki. Saiki Pak D-ku iki gubernur iki. Kowe ngerti ora iki bapak iki, lurah iki Pak Lekku. Bangga dengan keluarga yang seperti itu. Kita lebih bangga, Pak. Apa kowe ora ngerti Allah? Oh, ngerti, mosok ora ngerti. Sapa Allah? Allah iki keluargaku. Oh, piye, Pak? Mentereng, Pak. Iya. Kemudian makna zikir yang ketiga adalah ibadah. Surat Al-Munafikun ayat 9 dengan juga apalagi. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai hartamu, anak-anakmu, istrimu, dagangmu melalaikan dari zikir. Zikir itu apa? Ibadah, Pak. Macam ibadah itu membuat kita bahagia. Contoh sedekah apa? Wong sedekah seneng, Pak. Jenengan pilih pundi, nyedekai apa disedekahi? Hah? Nah, ya toh, nyedekai, Pak. Kowe dikei beras 5 kilo seneng ora? Pakai wuhin jawab. Dikei beras 5 kilo seneng, sing ngei, Pak, luwih seneng, luwih akeh. Neng omah 5 ton, kayak 5 kilo itu merenges. Ya toh, Pak? Ya. Siapa orang yang paling bahagia? Man as'adun nas, man as'adan nas. Orang yang paling bahagia itu orang yang mampu membahagiakan orang lain. Ngei, sedekah, bantu fakir miskin, berikan makanan. Seneng, Pak. Karena pengen bahagia, ibadah. Karena ibadah itu kebaikan. Dan orang yang berbuat baik itu dapat 2 kebaikan. Apa itu, Pak? Kebahagiaan dunia dan akhirat. Surat Ar-Ra'd ayat 29. Alladzina amanu wa amilus sholihat tuba lahum wa husnu ma'ab. Orang-orang yang beriman dan berbuat kebaikan itu akan diberikan kebahagiaan dan tempat kembali yang lebih bahagia. Bahagianya mana, surga. Dan orang yang bahagia itu mendapat 5 keutamaan, kata Abdullah bin Abbas. Inna lil hasanah. Sesungguhnya kebaikan itu diaun fil wajhi, membaguskan wajah. Orang itu kalau baik, Pak, wajahnya jadi bagus. Ya kaya aku ngene iki lho, Pak. Langsung apa buku. Kowe ora roh. Ya, Pak ya. Pajak ke. Pada kilo ketak itu bagus aku, Pak. Ya. Orang kalau baik, Pak, wajah itu meskipun nireng ya atau rapatek bagus, tapi ngangeni loh, Pak. Beto nek artis-artis yang tahu sholat kuwi wonge elek nganyelke bagus kaya ngopo pengen ngantemi wonge, Pak. Orang kalau baik wajahnya, nah, karena kebaikannya. Sawang kita wong nyenengke lah sumringah, ya ta? Nah. Wa nurun fil qalbi, orang yang baik itu madang pikir, Pak. Pikirannya padang. Kenapa? Orang baik buat difitnah atau kalau dia baik, dia santai, oh ngaku ra kaya sing diomongke kok. Hatinya tenang dan dia tidak pernah punya rencana jahat sehingga hatinya selalu damai tentram. Orang baik apa? Wa wasi'atan fir rizki, rezekinya banyak. Orang kalau baik rezekinya banyak. Wa quwatan fil badani, badannya akan dikuatkan karena orang baik, minumannya yang baik, makanannya yang baik, maka badannya sehat. Coba nek wong sing ora baik, Pak, sing diombe, ciu, khamr,
rusak no Pak, bodol no ususe. Lho minuman keras Pak niku disempiokke ning tembok, letek ya Pak, diombe, goblok tenan. Itu Pak, orang baik yang diminum ya tang putih, ya teh, susu, nah, kopi susu. Kopi susu itu minuman sing marake mumet to Pak. Ya, kopi ning ngejak melek, susu ning ngejak merem. Mati melek merem ngono ki lho Pak, bingung nggih. Ya ta? Nah, orang yang baik, minumannya baik, makanannya juga baik. Ya. Kemudian wa mahabbah fi qulubil khalqi. Akan dicintai orang lain. Banyak orang yang senang kalau dia baik. Orang kalau baik Pak, pengen jadi temennya, pengen jadi tetangganya, ya inginkan dia jadi karyawannya, inginkan dia jadi bosnya, karena orang baik Pak. Wong nek baik itu kabeh nawani Pak. Ya. Kalau orang baik mesti ditawani. Aku dhisik tahu ditawani Pak. Ustaz jenengan pun di bojo dereng, empun. Enten apa Ibu? Wah, karaku tak etoke anakku Ustaz. Alah, tak dhisik-dhisik. Lah nek wong apik tahu lho Pak ditari ngono kuwi Pak. Kowe tahu ora? Nah, berarti ra baik kowe. Aku tahu ditari. Aku yo gelo anake yo ayu. Ora dhisik-dhisik. Ya Pak. Tak kira cek koma lho Pak. Ternyata wis titik. Omong koma mboten napa-napa Ustaz, nggo bojo keloro. Lah karepku ngono. Wis titik masalahnya. Ya, yang keempat, makna zikir itu adalah rihlah. Rihlah itu apa? Piknik. Surat Ali Imran 190 191. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab alladzina yadhkuruna. Orang-orang yang memperhatikan penciptaan langit dan bumi, malam dan siang ganti, di mana-mana dia tadabbur alam. Piknik Pak, jenengan salat wis, maca Quran wis, kok ora bahagia kurang? Nah, ki wajah-wajah kurang piknik ngene iki model. Ora bahagia Pak, kurang piknik. Zikir piknik Pak. Tadabbur alam. Ya, ayat kauniyah, ayat Qur'aniyah dikaji semua, tadabbur alam. Nek bahagia nganggo piknik. Itu loh Pak, melihat pantai, melihat laut, melihat gunung ya, lihat danau, hati kita akan bahagia karena tadabbur alam. Baliknya kepada Allah, melihat itu semua, baliknya ingat Allah. Ya, itu Pak. Maka orang Quraisy dulu dimuliakan juga karena piknik Pak. Coba dibuka surat Al-Quraisy Pak. Ila fi Quraisy ila fihim rihlah. Ada Pak? Dimuliakannya suku Quraisy karena piknik. Rihlah asyita wasaif. Piknik di musim dingin dan di musim panas. Orang-orang Quraisy itu Pak, kalau musim dingin ke Yaman karena hangat. Nanti kalau musim panas, pikirnya ke Syam yang dingin. Jadi piknik terus Pak. Nek beda nih wong Quraisy kali wong Solo beda. Nek wong Quraisy piknik mulai gawe date, tapi nek wong Solo piknik mulai wong piknik ke utang. Bar mulai malah mumet sirahe. Nyaure piye? Beda Pak, piknik berkualitas lho Pak. Ya. Awake dhewe piknik dilokke musim panas, piknik ning pantai dilokke. Panas-panas sok piknik. Bareng musim udan ya dilokke udan-udan kok piknik. Lah terus kapan? Musimnya gur loro. Arep ngenteni musim apa? Panas ya piknik. Nah, udan ya piknik kan seneng, lha Pak. Tuh. Kemudian yang kelima makna zikir adalah ya, zikir yang kita pahami. Zikir pagi, zikir sore, habis sholat ya zikir. Surat Al-Ahzab ayat 41. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Wahai orang-orang beriman, kalau zikir yang banyak supaya bahagia. Semakin ingat kepada Allah, semakin bahagia dalam kondisi senang susah. Ingat Allah, Pak. Kenapa, Pak? Zikrullah nikmatun, bisa mengingat Allah, nyebut doa Pak. Nyebut nama Allah itu sudah nikmat. Ya, contoh Pak. Jenengan numpak motor kok arep tabrakan. Cit. Biar. Iku sing disebut jenenge sapa?
Allah, ya Allah, nyebut ya Allah wis atine tenang, Pak. Ya Allah. Itu lah, Pak. Coba nyebut jenenge bojomu. Sri, ngono ya. Piye, Pak? Ora ngefek ta, Pak? Apa? Kuwi taburan Cidem Jokowi, ngono. Ora ngefek, Pak. Prabowo padha wae. Paling penak nyebut Allah, nyebut Allah ki wis tenang. Karena zikrullah nikmatun. Wah, segone wis metu, Pak. Ya wis dicepetke. Ya aku ya selak luwe. Ya, yang terakhir. Nah, yang terakhir wonge tangi, Pak. Yang terakhir ya. Arep madang kok ya ta. Mau turu wonge bareng yang terakhir melek kene entuk sego. Nur merah ngene iki. Ya, yang terakhir ilmu, Pak. Surat An-Nahl ayat 43. Was'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Yang menenangkan kita itu, Pak, bertanya kepada ahli ilmu. Nek bingung, tanya kepada ahli ilmu. Ngapunten nggih, ini kalau kita geret ke dunia, kowe nek bingung mbangun, aja teko ustad iki arep bangun ustad iki semene pira? Ya aku ora ngerti. Kowe tekok karo ahli bangunan. Malah takok ustad yo keliru. Kowe arep masang listrik, aja takok aku. Kowe takok tukang listrik, malah kesetrum nek tekok aku. Aku ora paham. Tapi nek kowe pengen bahagia ning surga, kowe takok karo ulama. Itu lah, Pak. Nggih. Ada. Masalah zikir yang banyak itu kan ada yang menerangkan harus sekian ribu itu ada batasnya. Bagaimana? Baik. Mungkin ada 4.000, 5.000. Ya, selama ada dalilnya kerjakan. Kalau tidak ada, tidak usah. Kalau belum tahu dalilnya, tinggalkan. Karena meninggalkan lebih baik daripada mengerjakan. Lebih baik terlambat dalam sunnah daripada cepat-cepat tapi beta. Ada zikir-zikir yang mungkin ada hitungannya, ada yang tidak. Kalau memang ada sunnahnya, ada dalilnya, kerjakan. Kalau tidak, tinggalkan. Kan gampang, Pak. Ada aturan main misalkan. Orang kalau nggak bisa tahajud, silahkan ganti dengan baca Quran berapa ayat? 100 ayat. Itu ada hitungannya. Hadisnya sahih lah, Pak. Ya, ada hitungannya. 100. Karena memang untuk mengganti sholat malam yang tidak bisa dikerjakan, malam hari baca 100 ayat. Wah, lah kula kepunjulan nih pripun? Alah, hitungan banget. Karo Gusti Allah, lah kula kepunjulan nih. Alah. Zikir itu begitu, ada kaitannya zikir yang 10, zikir ba'da sholat. Imam Nawawi, Pak, kitab Al-Adhkar. Orang kalau ke susu baru sholat selak madang, ya tak kena madang. Ya toh, ke susu ki selak lunga, selak safar, zikir boleh tidak 33, berapa? 10. 10 subhanallah 10 kali boleh. Tapi idealnya yang banyak lebih bagus. Itu lah, Pak. Ada angkanya. Kalau ada dalilnya kerjakan, kalau tidak tinggalkan. Oh, zikir kudu ping 1000, ning reto ambekan. Wah, cara apa iki? Zikir subhanallah, nek reto ambekan ping 1000. Qaid no. Ya. Gitu, Pak. Gitu, Pak ya. Kemudian orang disebut bermajelis zikir ya bermajelis ilmu. Kita bermajelis zikir, majelis ilmu, majelis zikir, majelis ilmu. Maka makna zikir itu adalah ilmu. Orang kalau datang di majelis ilmu, hatinya akan dibahagiakan. Maka mudah-mudahan kita diistiqomahkan. Gitu, Pak, karena sudah siap yang disiapkan. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar hanya dari Allah, salahnya dari saya pribadi mohon dimaafkan. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.